Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi ini itu hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, materi seni patung untuk kelas 9. Pada materi ini akan kita pelajari tentang pertama itu alur pembelajaran. Pertama seni patung, yaitu mendefinisikan pengertian seni patung. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Yang kelima, yaitu menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, yaitu bab patung, yaitu siswa diharapkan satu, dapat menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. Yang ketiga, mengklarifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Yang keempat, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya. Yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Yang keenam, yaitu berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Lanjut, pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk manusia atau apapun yang ada di sekitarnya dan memiliki keindahan atau estetik. Kemudian patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya dapat dilihat dari berbagai arah depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, menurut Mik Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan atau subtraktif itu mengurangi bahan seperti memotong atau menatah, atau additif yaitu membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua yaitu Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Yang keempat, B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Demikian itu tadi pengertian seni patung berdasarkan para seniman atau pakar. Selanjutnya, hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitifnya. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung sering dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Sekarang secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu 1.
patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Ini contoh gambar patung sebagai fungsi personal. Yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Sebagai fungsi sosial, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah misalkan monumen. Contoh patung sebagai fungsi sosial. Selanjutnya yang ketiga itu patung sebagai fungsi fisik. Patung sebagai fungsi fisik yaitu patung yang bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghias sebuah taman atau sebagai dekorasi di sebuah gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Contoh gambar patung sebagai fungsi fisik. Selanjutnya yaitu B, yaitu bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif, yaitu corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi atau dan proporsi dan harmoni, dan kesatuan atau unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabto, dan Edi Sunarso. Contoh itu bentuk patung realis. Yang kedua, bentuk patung non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak atau tidak berwujud realis ya. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimata seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Contoh gambar bentuk patung non-figuratif atau abstrak. Selanjutnya, bahan dan alat dalam itu berkarya seni patung. 1. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3. Yang A, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalkan tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kalian lihat contoh sabun, plastisin, dan tanah liat. Clay, yaitu ya clay yang dibuat biasanya dari tepung yang diolah dengan bahan lain. Yang kedua, yang B, yaitu bahan
sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mauni. Saya kira kalian kenal kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mauni. Yang C yaitu bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Nah, bahan keras antara lain batu padat, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Yang D yaitu bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips. Gips itu bentuknya semacam tepung, warnanya putih, itu bisa dibeli di apotek ya. Kemudian logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Yang E yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalkan kertas, botol bekas ya, plastik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Misalkan butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu atau kawat ya. Butsir itu biasanya digunakan untuk membuat patung yang bahan lunak. Kemudian meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Misalkan kita kalau mau membuat pot ya atau kendi. Yang ketiga yaitu pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kalau pahat itu digunakan untuk bahan yang keras. Kemudian sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempel pada kerangka patung. Kemudian alat las karbit atau listrik, itu gimana alat-alat yang digunakan dalam membuat patung. Selanjutnya contoh itu teknik busir ya, teknik butsir. Kalau itu alat yang digunakan itu namanya butsir. Kemudian yang gambar 1.10 yaitu meja putar. Biasanya untuk membuat barang yang bentuknya silindris ya, seperti gentong, guci ya, dan lain-lain. Selanjutnya teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatnya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik antara lain. 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalkan patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan yaitu pahat dan palu. Yang kedua yaitu teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalkan membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat ya. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga yaitu bentuk cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, alat yang digunakan adalah cetakan. Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalkan membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Yang kelima yaitu teknik assembling atau merakit, adalah membuat sebuah komposisi sambungan dari materi seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam materi seperti benda atau objek, kertas,
kayu dan tekstil, dan bisa juga dengan teknik las. Yang E yaitu praktek berkarya seni patung. 1. Patung bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. A. Buatlah sketsa lebih dulu. B. Tentukan bahan lunaknya, misalkan tanah liat. Siapkan alat bordir dan meja putar. Yang C. Tempelkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Yang D. Bentuk bahannya dengan cara dipijat sehingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan sesuaikan dengan model sketsanya. Yang E. Setelah terbentuk secara global, sempurnakanlah dengan alat bantu busir agar hasilnya lebih detail dan sempurna. Yang kedua yaitu patung dengan bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Sama dengan langkah bahan lunak. Buatlah sketsa atau desain dan tentukan ukurannya. Yang B. Siapkan balok kayu atau batu sesuai ukuran yang kita inginkan. Yang C. Pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan kertas. Yang D. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati global. Yang E. Buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. Yang F. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail atau sempurna dan haluskan dengan amplas ya. Yang G. Finishing dengan cat melamin atau akrilik. Lanjutnya yaitu kesimpulan. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Patung lebih identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk manusia atau bentuk-bentuk lain yang diartikan juga sebagai plastik art. Maksudnya, bentuk-bentuk yang memiliki keindahan estetik tidak hanya bentuk manusia, tetapi lebih ke bentuk apapun dapat disebut seni patung. Dari perwujudan atau bentuknya, patung dibedakan menjadi 3, yaitu patung figuratif atau realistis adalah patung yang meniru bentuk alam, manusia, hewan, tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Artinya itu patung deformatif, yaitu patung yang digubah menurut gagasan imajinasi pematung menjadi bentuk baru yang keluar dari bentuk aslinya. Patung non figuratif atau imajinatif adalah patung yang secara umum terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Demikian materi patung pada pertemuan kali ini ya untuk kelas 9. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.